Tetapi satu hal yang ditunjukkan oleh Yesus adalah hal yang berbeda. Doa bukan hanya tempat terakhir ketika manusia kehabisan kemampuan. Doa adalah tempat manusia menjaga hubungan. Kenapa setiap ada masalah yang sama, entah masalah yang konteksnya sama, selalu kita takut? Kenapa? Yang membuat kita takut sesungguhnya bukan persoalan tantangan keadaan masalah tersebut, tidak. Tetapi yang menjadi masalah kita sehingga kita memiliki rasa takut, memiliki rasa kekhawatiran, rasa putus asa adalah ketika kita di dalam masalah, kita merasa saya sendirian. Ini yang menjadi masalahnya. Kita tidak membutuhkan solusi pertama sekali, tetapi kita membutuhkan seseorang, dan itu yang kita dapatkan dari Yesus yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kembali lagi berjumpa dengan kami di ruang podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pendeta muda di tengah-tengah HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Selamat berjumpa kembali Amang Pendeta Putra Marpaung. Apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali Amang Sikdis. Ya, sehat ya hari ini Amang ya? Puji Tuhan, sehat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan mengulas firman Tuhan di minggu ke-10 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab Matius 14 ayat 22 sampai 33. Khotbah Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Sebelum kita mendengar ulasan ini, baiklah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami hingga kami bertemu kembali di ruang podcast ini bersama dengan nama Pendeta Putra Marpaung. Tuhan berikan waktu dan kesempatan ini dan mengizinkan kami untuk berdiskusi, mendalami, bahkan menghidupi firman Tuhan yang akan kami dengarkan dari hamba-Mu. Dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kiranya Tuhan berkenan atas kegiatan ini. Itu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang mengikuti podcast ini, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita buka Alkitab kita Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak
Allah. Demikian firman Tuhan. Iya. Untuk Amang Pendeta Marpaung, pertama-tama kita sudah baca bahwa ini tentang Yesus yang sedang berjalan di atas air untuk menghampiri murid-muridnya yang sedang berperahu. Kira-kira boleh ditambahkan Amang latar belakang teks ini atau sejarah teks ini, penulisan teks ini kepada kami agar kita bisa memahami mengapa teks ini ditulis. Silakan Amang. Oke, terima kasih kepada Mang Sekdi sama Pendeta Sirait. Yang pertama yang mau saya terangkan di dalam nats ini, teks ini tidak bisa berdiri sendiri dalam struktur Injil Matius. Tapi ada rentetan yang kompleks. Ada cerita atau ada peristiwa yang sudah terlebih dahulu mendahului teks khotbah kita ini. Ya. Ada beberapa cerita. Yang pertama kita bisa lihat ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah meninggal secara tragedis Ya. di tangan oleh Herodes Antipas sendiri. Bisa kita lihat di Matius 14 ayat 1 sampai 12. Nah, sekarang kita mau melihat terlebih dahulu apa yang menjadi respon daripada Yesus ketika Yesus mendengarkan Ya. kabar tersebut. Di dalam Matius 14 ayat 13 dikatakan setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ada hal yang menarik yang bisa kita dapat dari kejadian pertama, cerita pertama. Di mana Yesus adalah anak Allah, di mana Yesus yang memiliki kuasa, tetapi Matius tetap memperlihatkan sisi kemanusiaan Yesus. Yesus mendengar kematian Yohanes Pembaptis. Yesus mengalami situasi yang berat. Dan lihat respon Yesus bukan mencari keramaian, bukan mencari pelarian, tetapi Yesus mencari tempat yang sunyi. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa Yesus mencari tempat yang sunyi? Sebelum pertanyaan itu kita jawab, ada hal yang harus kita pertanyakan kembali. Apakah Yesus benar-benar memiliki waktu untuk berduka cita atas kabar meninggalnya Yohanes Pembaptis? Ya. Di Matius 14 ayat 13 dikatakan, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bagaimana respon orang banyak tersebut yang mengikuti Yesus? Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus mengabaikan mereka yang mengikuti Yesus? Tunggu dulu. Yesus di sini lebih memilih pertama melayani mereka yang mengikuti Yesus dengan rasa belas kasihan. Itu kejadian yang pertama. Dia mengabaikan waktu untuk dirinya sendiri karena kabar duka cita dengan melayani pertama sekali orang-orang yang mengikut dia. Yang kedua, ada peristiwa di mana mujizat dilakukan oleh Yesus. Di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, apa yang terjadi setelah peristiwa mujizat tersebut? Ini juga hal yang menarik yang bisa kita lihat. Setelah mujizat terjadi, muncul persoalan baru. Yohanes mencatat detail krusial yang tidak dimuat oleh Matius. Di dalam Yohanes 6 ayat 15 dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini kita lihat ada pola yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh Yesus. Ketika Yesus menghadapi
perasaan duka cita atas berita kemeninggalannya Yohanes Pembaptis, dan ketika Yesus diperhadapkan dengan kebutuhan fisik orang banyak yang memaksa Yesus agar menjadi raja di dalam hal politik, memberontak pemerintahan pada saat itu, Yesus memilih untuk mengambil waktu untuk mengasingkan diri. Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Dari dua hal ini kita bisa lihat ini bukan tindakan seseorang yang sedang melarikan diri dari masalah, tidak. Ini bukan tindakan seseorang yang sedang putus asa karena menghadapi tekanan. Tetapi sebaliknya, ini adalah tindakan seseorang yang tahu dari mana kekuatan yang sejati berasal. Kita tidak diberitahu apa isi daripada doa Yesus di dalam teks Matius ini. Matius tidak mencatat apa yang Yesus sampaikan kepada Bapaknya. Apakah tentang duka cita yang dia rasakan, apakah tentang pemahaman orang-orang yang salah tentang dirinya, kita tidak mengetahuinya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui melalui rangkaian peristiwa sebelum cerita ini. Kita melihat sebuah pola. Yesus selalu kembali kepada Bapa. Sebelum menghadapi tekanan, dia mencari Bapa. Di tengah pelayanan, dia mencari Bapa. Setelah mengalami keberhasilan, dia mencari Bapa. Ini menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita untuk kita renungkan. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika sudah tidak sanggup. Seringkali kita berdoa itu ketika masalah sudah terlalu berat. Sering sekali kita mencari Tuhan, kita berdoa hanya ketika semua jalan itu sudah tertutup. Tetapi satu hal yang ditunjukkan oleh Yesus adalah hal yang berbeda. Doa bukan hanya tempat terakhir ketika manusia kehabisan kemampuan. Doa adalah tempat manusia menjaga hubungan dengan Allah. Yesus tidak berdoa karena dia kalah menghadapi tantangan, menghadapi keadaan, tidak. Tetapi Yesus berdoa karena dia tahu bahwa seluruh kehidupannya bergantung kepada Bapa. Dari sini kita baru bisa mulai untuk melihat, memahami mengapa setelah itu Yesus membiarkan murid-muridnya pergi ke seberang danau. Tetapi sebelum saya melanjutkan teks ini, karena memang kebetulan judul atau topik kita tenanglah, jangan takut, saya mau buat satu pernyataan begini. Ada satu hal yang menarik dalam kehidupan kita manusia. Kita sesungguhnya bukan takut hanya karena ada masalah, karena ada tekanan atau beban, tidak. Karena memang pada dasarnya manusia selalu diperhadapkan dengan beban, selalu diperhadapkan dengan masalah, selalu diperhadapkan tantangan. Tidak pernah ada waktu untuk kita tidak diperhadapkan dengan tantangan. Kita sudah terlatih berjuang, bekerja keras, menghadapi kegagalan, merasakan kehilangan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa setiap ada masalah yang sama, entah masalah yang konteksnya sama, selalu kita takut? Kenapa? Yang membuat kita takut sesungguhnya bukan persoalan tantangan keadaan masalah tersebut, tidak. Tetapi yang menjadi masalah kita sehingga kita memiliki rasa takut, memiliki rasa kekhawatiran, rasa putus asa adalah ketika kita di dalam masalah, kita merasa saya sendirian. Ini yang menjadi masalahnya. Bukan masalahnya, tetapi kita merasa saya sendirian. Masalah yang besar akan terasa semakin berat ketika seseorang merasa tidak ada yang memahami dirinya. Pergumulan yang berat akan terasa semakin menyakitkan ketika seseorang merasa tidak ada tempat untuk bersandar. Karena pada akhirnya kita bukan hanya membutuhkan yang namanya jalan keluar dari masalah, enggak. Kita tidak hanya membutuhkan bagaimana caranya saya ini agar secepatnya keluar dari, tidak.
Tetapi kita lebih membutuhkan satu kepastian bahwa di tengah masalah ada seseorang yang tetap hadir bersama kita. Ini yang paling penting. Kalau ternyata manusia tidak hanya takut karena masalah, karena tekanan, tetapi karena merasa sendirian dalam masalah tersebut, sekarang yang mau kita pertanyakan, bagaimana Tuhan menjawab ketakutan manusia? Di sini baru kita masuk ke teks khotbah kita. Di hari Minggu ini, di ayat 22 dikatakan, setelah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Pada ayat 22 ada kata memerintahkan. Dalam bahasa aslinya dikatakan enan kason, dari akar kata enak kazo. Kata ini secara hurufiah berarti memaksa, mendesak keras, mengharuskan. Jadi kata memerintah di sini bukan hanya meminta mereka untuk pergi atau menyuruh mereka untuk pergi, tidak. Kata ini muncul 9 kali dalam Perjanjian Baru. Dan setiap kata ini muncul selalu bernuansa tekanan. Selalu bernuansa desakan yang kuat, bukan ajakan biasa. Nah, dari satu kata ini ada situasi yang bisa kita lihat. Yang pertama, sebenarnya murid-murid itu enggan pergi kalau tidak bersama dengan Yesus. Di satu sisi perintah ini Tuhan Yesus berikan karena Yesus menjaga para murid-muridnya, menjaga dari pemahaman orang banyak yang telah keliru terhadap dirinya sendiri. Artinya Yesus menjaga mereka, murid-muridnya ini, dengan menyuruh pergi agar murid-muridnya tidak terpengaruh. Itu situasi yang pertama. Artinya jangan sampai murid-murid ini ikut-ikutan, salah paham. Kalau orang-orang banyak menyuruh, memaksa Yesus supaya dinobatkan menjadi raja secara politik menurut pemahaman mereka, Yesus menjaga murid-muridnya supaya jangan berpikiran begitu. Situasi yang kedua, ini tidak hanya berbicara tentang Yesus yang mereka lihat memiliki kuasa berjalan di air. Nats ini tidak hanya berbicara hal demikian. Meskipun kita lihat judulnya Yesus berjalan di atas air. Ini tidak juga hanya berbicara tentang Yesus yang mengajarkan mereka terkait iman, enggak. Karena pada dasarnya murid-murid mereka bukan seorang yang tidak memiliki iman. Mereka memiliki iman, tetapi iman mereka belum sampai kepada pengenalan yang sejati tentang siapa Kristus itu. Nah, dari situasi yang dua ini kita mau melihat satu situasi, yaitu situasi kedua. Teks ini berbicara tentang Yesus yang memerintahkan muridnya untuk pergi menaiki perahu. Murid-murid Yesus bukan orang yang tidak tahu tentang situasi, tentang keadaan ketika mereka menaiki perahu. Karena pada dasarnya mereka sebelum mengikuti Yesus itu berprofesi atau bekerja sebagai nelayan. Artinya mereka tahu situasi, kondisi, cuaca, bagaimana menghadapi gelombang, bagaimana menghadapi cuaca yang buruk, bagaimana mendayung, mereka tahu. Itu basic mereka. Ada beberapa murid Yesus yang memang berprofesi sebelumnya sebagai nelayan. Tetapi kita bisa melihat Matius menggunakan kata yang menunjukkan bahwa mereka sedang menghadapi kesulitan yang serius. Artinya meskipun mereka tahu bagaimana perubahan cuaca, bagaimana mendayung, bagaimana menghadapi gelombang, karena mereka pada dasarnya nelayan, tetapi kali ini mereka menghadapi situasi di luar kemampuan mereka. Jadi ketakutan mereka bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tidak.
tetapi mereka mengalami tekanan psikologis dari situasi yang mereka hadapi di luar kemampuan mereka. Ditambah lagi mereka melihat sesosok yang berjalan di atas air. Ini melawan logika manusia. Karena mereka memahami tidak ada satupun manusia yang bisa berjalan di atas air. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa yang berjalan di atas air ini di tengah malam ini adalah hantu. Artinya bisa dikatakan ketakutan mereka menjadi berlipat ganda. Di satu sisi mereka mengalami tekanan psikologis dari badai ombak yang mereka tidak mampu atasi. Di satu sisi yang lain ketakutan mereka bertambah karena logika berpikir mereka ditantang terhadap sosok yang berjalan di atas air. Di situasi demikian mari kita lihat. Di tengah pemahaman yang salah dari banyak orang tentang pribadi Yesus, di tengah tekanan psikologis para murid menghadapi gelombang, angin sakal, di tengah ketakutan mereka melihat sosok yang berjalan di atas air, Yesus mengajarkan satu hal tentang dirinya. Yesus membuka identitas dirinya. Bukan hanya melalui peristiwa berjalan di atas air, tidak. Tetapi identitas Yesus lebih dibuka dari perkataan Yesus yang mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata tenanglah, aku ini bukan mau mengkoreksi penglihatan murid-murid yang salah. Kalau hanya sekadar mengkoreksi penglihatan murid-murid yang salah yang berteriak itu hantu, Yesus cukup bilang, tenang, aku ini Yesus, aku ini gurumu, selesai. Artinya sudah selesai koreksi yang salah dari murid-muridnya. Tenanglah, aku ini. Perkataan ini lebih dari sekedar mau mengkoreksi penglihatan murid-murid akan sosok yang berjalan di atas air. Tenanglah, aku ini. Perkataan ini memberitahu identitas yang sesungguhnya. Tenanglah, aku ini. Dalam bahasa asli dipakai kata ego emi. Kata ego emi mengandung teologi yang begitu dalam. Ego emi persis sekali dengan apa yang dipakai Allah untuk menyatakan dirinya kepada Musa di semak yang menyala-nyala. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan, akulah aku, ego emi. Dan kata ego emi juga muncul sebagai nama ilahi. Bisa kita lihat nanti di Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 43 ayat 10. Artinya, di tengah ketakutan para murid, di tengah peristiwa Yesus berjalan di atas air, Yesus tidak hanya mengkoreksi penglihatan para murid. Dan dia tidak hanya memperkenalkan dirinya dengan cara yang biasa, tidak. Yesus memberitahukan identitas keilahiannya di tengah tindakan yang menurut perjanjian lama hanya Allah saja yang bisa melakukan, yaitu berjalan di atas air. Ayub 9 ayat 8 bisa kita lihat. Dan ini yang sesungguhnya yang kita butuhkan ketika kita berada dalam situasi yang membuat kita takut, yang membuat kita merasa tertekan dengan banyaknya masalah. Kita sebetulnya tidak membutuhkan perubahan keadaan, tidak. Kita tidak hanya membutuhkan solusi bagaimana keluar dari masalah, tidak. Tetapi kita membutuhkan seseorang yang lebih besar dari masalah tersebut. Seseorang yang memiliki kuasa melampaui kemampuan manusia. Seseorang yang hadir bukan hanya mengatakan, aku tahu kamu sedang menghadapi masalah. Enggak. Tetapi kita membutuhkan seseorang yang hadir dan berkata, tenanglah, aku ini
jangan takut. Ketika Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut, apa yang berubah? Kalau kita melihat dalam teks ini, situasi tidak berubah. Fisik mereka tetap sama di tengah danau, angin masih bertiup, gelombang masih menerpa mereka. Tetapi ada hal yang berubah pada saat ketika Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Apa yang berubah? Cara mereka melihat situasi itu telah berubah. Karena mereka sekarang tahu mereka tidak sedang menghadapi badai sendirian. Tetapi ada Dia yang berkuasa atas badai itu. Dan itu yang diperlihatkan oleh Petrus. Bukan karena situasi berubah sehingga si Petrus berani. Tidak. Berani keluar dari perahu, tidak. Setelah Yesus berkata, tenanglah, aku ini, ego ini jangan takut. Perkataan Yesus tersebutlah yang menenangkan jiwa Petrus. Dan perkataan itulah yang menimbulkan keberanian Petrus. Bukan situasi. Oleh sebab itu kita mau lihat bahwa ternyata memang benar kita tidak membutuhkan solusi pertama sekali. Tetapi kita membutuhkan seseorang, dan itu yang kita dapatkan dari Yesus yang mengatakan, tenanglah, aku ini jangan takut. Meskipun memang kita bisa melihat di dalam teks ini sendiri, di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33 ini diperlihatkan juga sisi kemanusiawian Petrus. Setelah Petrus mendengar perkataan Yesus, tenanglah, aku ini jangan takut, fokus Petrus bukan lagi pada situasinya, bukan lagi pada masalah yang mereka hadapi, tetapi fokus Petrus itu kepada Yesus. Dia percaya ketika Yesus menyuruh dia, memanggil dia, maka sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia akan terjadi, terbukti. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi mari kita lihat ketika fokus Petrus beralih dari berfokus kepada Yesus, kemudian dia berfokus kembali kepada situasi. Di ayat 30, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Petrus tidak tenggelam karena situasi tiba-tiba berubah menjadi makin gawat, tidak. Petrus berubah, fokusnya berubah ketika dia merasakan situasi yang sama. Artinya peralihan fokusnya dari fokus kepada Yesus menjadi fokus kepada situasi itu yang membuat dia menjadi tenggelam. Dia mulai melihat sesuatu yang seakan-akan lebih besar dari perkataan Yesus. Dia mulai merasakan angin lebih besar, dia mulai merasakan gelombang lebih besar daripada kuasa Yesus. Dan ini yang sering terjadi pada kita. Ketika kita berdoa, kita berani. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa kuat. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita merasa kuat. Tetapi mari kita lihat bahwa ketika kita mulai berpindah, berfokus kepada masalah tersebut, kita mulai membandingkan kemampuan kita dengan besarnya tekanan. Itu sebabnya tidak ada gunanya kita berdoa, kita membaca firman Tuhan kalau memang fokus kita berubah-ubah. Artinya kalau kita memang memusatkan pikiran kita kepada doa kita, kepada firman Tuhan yang kita dengar, kepada kuasa Allah, jangan pernah larikan fokusmu terhadap masalah yang kau hadapi, jangan. Agar kau mampu menjalani kehidupan ini meskipun masalahmu begitu besar. Itu dia yang bisa kita lihat di dalam nats ini. Artinya ketika kita memperhadapkan nats ini kepada topik minggu yang mengatakan tenanglah jangan takut, ada 3 poin yang bisa kita ambil. Poin yang pertama, kita bisa melihat Yesus selalu menyisihkan waktu
untuk berhubungan dengan Allah. Makanya saya membuka tadi dari mulai pasal pertama. Dia menerima kabar duka cita, dia mencari waktu yang sunyi untuk berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Ketika orang-orang salah memahami dirinya, dia mencari waktu yang sunyi untuk berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Artinya dari kedua hal tersebut kita bisa melihat ketenangan Yesus itu karena hubungannya dengan Bapa. Dan itu yang kita dengar di epistel minggu ini, Psalmen atau Mazmur 62 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ketenangan daripada Daud bukan karena situasi berubah, tidak. Karena dia jelas hubungannya dekat kepada Allah. Sehingga dia mengatakan, maka tidakon Allah adalah gunung batuku. Perkataan Mazmur tersebut lahir dari pengenalan dirinya yang dekat dengan Allah, hubungannya dengan Allah. Artinya begini, ketika ada masalah, bagaimana cara kita tenang? Yang pertama ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah sendiri. Itu sebabnya mari kita usahakan mencari waktu sebisa mungkin untuk terus berhubungan dengan Allah. Yang kedua yang bisa kita ambil dari nats ini, kehidupan orang Kristen tidak pernah, atau kehidupan orang percaya tidak pernah ada jaminan untuk terhindari dari masalah, tidak. Mau dia orang percaya, mau dia orang yang kurang percaya, yang namanya masalah tetaplah harus dihadapi, harus terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi ada pembeda antara orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah di dalam menghadapi masalah. Ketika orang percaya menghadapi masalah, dia yakin bahwa masalah itu bukan akhir perjalanan kehidupan dia. Tetapi ada Yesus yang menemani dia di setiap masalah yang dia hadapi. Oleh karena itu, jangan langsung putus asa, jangan langsung berpikiran negatif, Tuhan itu jauh dariku ketika kita menghadapi masalah, jangan. Tetapi berpikirlah secara positif melalui kepercayaan kita bahwa setiap masalah bisa Tuhan pakai di dalam membentuk kita, pribadi kita, membentuk kehidupan rohani kita lebih mengenal Dia. Dan lihatlah di dalam nats ini, pertolongan Tuhan itu tidak terjadi sebelum masalah selesai, tidak. Pertolongan Tuhan itu terjadi setelah masalah ada. Artinya apa yang mau kita ambil dari sini? Ada jalan, ada pertolongan dari Tuhan dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang penting kita percaya kepada Dia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Amang Sekdis di dalam nats kita ini. Ketika dibilang tenanglah jangan takut, kita memiliki pribadi, sesosok pribadi yang selalu menemani kita. Dan sosok tersebut yaitu ego emi Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Demikian Amang Sekdis. Baik, Amang Inang, sudah lengkap dan jelas semuanya. Tidak ada lagi yang perlu saya tanyakan karena sudah dibabat habis. Semoga kita mengetahui dan dapat menghidupinya. Yang pasti pembahasan dari Amang Pendeta Marpaung sudah mencakup dari latar belakang, tafsiran, dan juga poin-poin tadi untuk kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam kehidupan kita ini kita semakin tunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, tapi bukan sebagai jaminan kalau kita tidak mendapatkan angin sakal. Artinya semakin kita taat, ya mungkin angin itu semakin kencang. Tetapi dalam kehidupan kita yang menghadapi angin sakal, itu akan Tuhan mampukan kita lewati secara beriman kepada Tuhan. Dan
Eh, yang terakhir tadi juga menarik Amang, tentang bagaimana kita meluangkan waktu untuk berdoa ya. Berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Sebab memang doa bukan menghentikan persoalan kita atau bukan menghilangkan problem kita, tapi melalui doa ini kita dimampukan untuk menghadapi situasi yang sulit, menghadapi penderitaan kita. Jadi sama seperti payung, itu fungsinya bukan untuk menghentikan hujan, tapi melalui adanya payung kita akan dimampukan berjalan sampai ke tujuan kita dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Oleh karena itu, untuk mengakhiri Ama Pendeta, kami serahkan kepada Ama Pendeta untuk membawakan dalam doa penutup. Silakan. Oke, kita akhiri pertemuan kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu karena Engkau masih dapat memberikan kami kesempatan untuk menikmati setiap kebaikan-Mu. Kami masih dapat merasakan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas kami sampai pada hari ini. Dan sampai pada saat ini pun Tuhan, kami masih dapat menikmati kebaikan-Mu melalui firman-Mu yang berkumandang kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa di dalam setiap masalah yang kami hadapi, ada Engkau yang menenangkan hati kami, menenangkan jiwa kami. Pertolongan-Mu bukan pertama sekali kami dapatkan melalui perubahan situasi, tetapi pertolongan-Mu yang pertama sekali yaitu kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu melalui firman-Mu yang kami dengar ini, dapat menjadi kekuatan bagi kami, pengingat bagi kami di setiap perjalanan kehidupan kami ke depannya. Firman-Mu inilah Tuhan menjadi bekal bagi kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa Tuhan. Oleh karena itu kami meminta kepadamu, memohon kepadamu agar pertama sekali Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, agar setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami layak Tuhan menerimanya. Terlebih Tuhan, kami layak menerima kebaikan-Mu, yaitu keselamatan yang Engkau berikan melalui kematian anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudari, kembali lagi kami pesankan jangan pernah putus-putusnya mengikuti program podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan memberkati kita. Horas. Horas.